Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Santoso dari kelas Psikologi D dengan NIM 200401110159. Dan untuk melengkapi salah satu tugas akhir dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini saya akan menceritakan kisah dari salah satu tokoh Islam, yaitu Safiyah binti Huyai. Bagi sebagian orang, nama Safiyah binti Huyai masih terdengar asing dalam sejarah Islam. Namun, tahukah kamu bahwa Safiyah binti Huyai adalah salah satu Ummul Mukminin, istri ke-11 dari Rasulullah SAW yang berasal dari keturunan pemuka Yahudi. Beliau dilahirkan 11 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW, yaitu tahun 613 Masehi. Ibunya bernama Barroah binti Sama'ul dari Bani Khuraizah, sedangkan ayahnya bernama Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin Yahudi terpandang dari kalangan Bani Nadir. Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai memiliki silsilah nasab yang mulia. Ia seorang bangsawan Bani Nadir keturunan Nabi Harun alaihi salam. Artinya, jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihi salam terhitung sebagai pamannya. Keutamaan itu semakin lengkap karena Nabi Muhammad SAW adalah suaminya. Ya, beliau adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syu'ab bin Ubaid bin Ka'ab bin Al-Khajraj bin Abi Hubaib bin An-Nadir bin An-Niham bin Tahum dari Bani Israel, yang termasuk cucu Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Sejak masih muda, Safiyah sudah gemar akan ilmu pengetahuan. Ia banyak mempelajari tentang sejarah Yahudi hingga menemukan fakta dalam kitab Taurat bahwa kelak akan datang seorang nabi penyempurna agama Samawi yang datang dari Jazirah Arab. Meskipun mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang dimaksud dalam kitab Taurat tersebut, Huyai bin Akhtab beserta kaumnya masih mengingkari dan mendustakan akan kenabiannya karena faktor kedengkian dan iri hati. Mereka juga menyembunyikan fakta kenabian itu dari Safiyah. Meskipun Safiyah akhirnya mengetahui bahwa Rasulullah berada dalam jalan yang benar. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Safiyah bersuamikan Salam bin Mishkam. Ia adalah seorang penyair. Kemudian Salam menceraikannya. Berikutnya ia menikah dengan Kinanah bin Abu Huqaiq yang juga merupakan seorang penyair. Karena di zaman itu penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia. Hingga suami terakhirnya, Kinanah bin Abu Huqaiq, tewas dalam perang Khaybar. Kebencian Huyai bin Akhtab dan kaumnya terhadap Rasulullah SAW dibuktikan dengan diingkarinya perjanjian Hudaibiyah serta menghasut kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Atas izin Allah, Rasulullah kemudian memutuskan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu di lembah Khaybar. Peperangan yang memenangkan kaum muslimin ini kemudian banyak mengakibatkan laki-laki Yahudi yang mati terbunuh, termasuk Huyai dan saudaranya. Sementara perempuan dan anak-anak yang masih hidup dijadikan sebagai tawanan. Safiyah adalah salah satu di antara mereka yang kini tinggal sebatang kara. Rasulullah SAW kemudian memberikan pilihan kepada Safiyah, apakah ia ingin dimerdekakan dan dikembalikan kepada kaumnya atau ingin masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dengan tegas Safiyah menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah menyukai Islam dan membenarkan sebelum engkau mendakwahiku. Aku tidak meyakini agama Yahudi. Orang tua dan saudara-saudaraku pun telah tiada. Allah dan Rasul-Nya lebih aku sukai daripada dibebaskan untuk kembali pada kaumku." Rasulullah pun kemudian menikahi Safiyah dengan mahar berupa kebebasannya.
Sosok Syafiyah yang memiliki kulit sangat putih dan memiliki paras cantik, menurut Ummu Sinan al-Aslamiyah, kecantikannya itu membuat cemburu istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Bahkan ada seorang istri Nabi Muhammad dengan nada mengejek, mereka mengatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita Quraisy bangsa Arab, sedangkan Syafiyah adalah wanita asing, wanita Yahudi. Syafiyah pun pernah menangis karena hal tersebut, dan Rasulullah menghiburnya dengan menjawab, "Mengapa tidak kau katakan bahwa aku lebih baik dari kamu? Ayahku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Menurut Al-Hafiz Abu Nuaim, Syafiyah dikenal sebagai orang yang bertakwa, bersih, dan matanya selalu basah karena menangis. Ibnu Katsir juga turut menuturkan bahwa Syafiyah adalah seorang yang sangat menonjol dalam ibadah, kejuhudan, kebaikan, dan sedekah. Ia juga merupakan istri dari Rasulullah SAW yang sangat tulus dan penuh kejujuran. Selepas kepergian Rasulullah SAW, ia semakin menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ajal menjemputnya pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, atau sekitar 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Dalam paparan singkat mengenai keteladanan Syafiyah binti Huyai, dapat diambil hikmah bahwa menjadi muslim sejati ialah menjadi pembelajar yang baik, terus menggali ilmu pengetahuan dan menyeimbangkan dengan amalan akhirat, merupakan sebuah pencapaian yang sangat bernilai tanpa perlu menyombongkan diri. Jika Syafiyah yang pada masanya dapat dipuji sebagai wanita yang sangat cerdas oleh Ibnu Al-Athir dan An-Nawawi, pada era globalisasi seperti sekarang ini di mana arus informasi sangat mudah diterima, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim dapat lebih memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang didapat dan terus mengupgrade diri dari segi keimanan dan ketakwaan. Semoga kisah tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.